Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan mengupas rumah kepramukaan bagi pelatih pembina pramuka dan khususnya para Kapusdiklat Cap, Kapusdiklada se-Indonesia. Ini bertemu dengan para Kapusdiklat Cap dan pelatih Pusdiklada Jawa Timur di kuartir daerah Jawa Timur berbicara tentang rumah kepramukaan bagi para pelatih. Apa itu rumah kepramukaan? Mengapa harus ada rumah kepramukaan? Bagaimana rumah kepramukaan itu? Dan isinya tentang apa saja? Rumah kepramukaan itu ternyata adalah konsep dasar kepramukaan yang perlu diketahui oleh semua para pelatih pembina pramuka ketika berhadapan dengan dunia kerja, dunia fungsi, dunia tugas, dan dunia tugas pokok. Bagaimana? Ikuti berikut ini. Rumah kepramukaan bagi pelatih pembina pramuka ada 3. Yang pertama itu rumah organisasi. Yang kedua rumah pendidikan. Yang ketiga rumah metode. Jadi rumahnya rumah organisasi kepramukaan, rumah pendidikan kepramukaan, dan rumah metode kepramukaan. 3 rumah ini berkaitan, 3 rumah ini saling mendukung, dan 3 rumah ini sinergis. Rumah organisasi itu adalah bagaimana mengorganisasi, bagaimana jenjang pendidikan, dan bagaimana cara menerapkan kepramukaan. Rumah organisasi itu ada 4. Rumah pelatih pembina pramuka itu kuartir, pusat pendidikan atau pusdik, yang ketiga gugus depan, yang keempat saka. Di rumah kuartir, pelatih harus memahami satuan organisasi. Di rumah pusdik, dia harus memahami satuan pendidikan. Di gugus depan juga harus menguasai satuan pendidikan bagi peserta didik. Dan di saka adalah satuan kecakapan, satuan peningkatan kecakapan untuk job creation yang mendukung satuan pendidikan di gugus depan. 3 rumah organisasi ini tentu harus dikuasai oleh pelatih, dan pelatih mampu mengelola kuartir, mampu mengelola pusdik, mampu mengelola gugus depan, dan tentu juga mampu mengelola satuan karya. Keempat-empatnya dimiliki karena rumah organisasi 4 itu. Sebagai sebuah organisasi, pelatih harus punya kompetensi organisasi, yaitu dia punya kompetensi manajemen organisasi, kepemimpinan organisasi, administrasi organisasi, punya nilai kepamongan, mampu mencapai target, mampu menyusun program, mampu melaksanakan pengelolaan, dan mampu menunjukkan kinerja organisasi. Dan yang hijau itu dia harus mampu membuat reputasi organisasi. Betapa banyak yang harus dikuasai di rumah organisasi ini, maka pelatih pembina pramuka harus selalu belajar dan belajar sehingga sampai ending di hijau muda itu mampu memberikan kontribusi reputasi keorganisasian. Dari kekuatan manajemennya, kekuatan kepemimpinannya, kekuatan administrasinya yang ditunjukkan ke dalam kinerja organisasi. Sehingga seorang pelatih, dia mempunyai kompetensi di bidang organisasi. Nah, bagaimana dengan keorganisasian pusdik saat ini? Tentu harus hebat di 3 rumah itu. Perlu diketahui bahwa pusdik itu punya fungsi mesin atau sekolah, meluluskan sesuatu dari belum bisa menjadi bisa. Dia punya sifat agen, artinya betul-betul menjadi titik penyebar luasan kemampuan. Dan dia punya suhu, artinya mampu mengukur suhu tinggi, mengubah menjadi suhu yang normal, tahu suhu yang sangat rendah, mengubahnya menjadi normal. Dan dia harus punya energi para pelatih, energi para pembina,
dan Pusdik itu harus punya potensi untuk terus maju berkembang sesuai dengan zaman, sesuai dengan perubahan yang ada. Jadi Pusdik itu betul-betul harus dinamis. Nah, peran organisasi Pusdik itu ada 3. Ada Pusdik yang sifatnya pengekor, yang penting jalan mengikuti seperti Pusdik yang lain. Yang kedua, Pusdik pengungkit, artinya mampu menjalankan program sesuai dengan garisnya, mengungkit, menciptakan sesuatu. Dan yang terakhir, dia betul-betul harus menjadi pemungkin. Pemungkin itu adalah Pusdik yang inovatif. Kemudian rumah pendidikan itu ada 8 rumah landasan. Yang dimaksud landasan itu pelatih harus punya rumah landasan filsafatnya apa, landasan yuridisnya apa, landasan sosialnya apa, landasan fenomenanya apa. Dia punya rumah pendidikan alur, dia memahami betul input, proses, output, dan outcome. Dia punya rumah sistem pendidikan yang terdiri atas berbagai komponen. Dia harus punya rumah proses dari belum bisa menjadi bisa, belum mampu menjadi mampu, belum apa-apa menjadi apa-apa. Dia juga harus paham tentang jenis pendidikan. Pendidikan kepramukaan adalah pendidikan non formal, dan ada jenis formal dan ada jenis informal, ketiganya harus dikuasai. Dia juga punya rumah pendidikan berbasis teori. Teori apa sih yang melatar belakangi kepramukaan? Yaitu filsafat naturalistik yang didukung oleh behavioristik. Teorinya adalah teori eksperiensial. Lalu dia menguasai konsep orang dewasa, bagaimana orang dewasa itu. Dia juga harus menguasai tentang peserta didik. Kualifikasi di rumah pendidikan tentu pelatih mampu membawa suasana tidak hanya bermakna, tapi dibuat berkesan, serta yang paling penting berdampak. Yang dimaksud bermakna itu adalah selesai kegiatan, selesai kursus, selesai sesuai target. Tetapi kalau berkesan, bagaimana peserta kursus berkesan dalam hidupnya selama hidupnya. Dan yang terakhir, dia harus berdampak. Setelah kursus, dia mampu mengembangkan materi-materinya untuk peserta didik dan terus mengisi ruang-ruang kosong diri kepembinaan. Oleh karena itu, pelatih Pusdik, pelatih tidak boleh punya sikap pasrah. Pokoknya ya gini saja. Yang penting seolah-olah jalan, kan tidak ada yang tahu. Ya, yang penting juga seakan-akan. Sing penting lagu, yang penting berjalan. Ya, ojo macem-macem, nggak usah macam-macam lah, nggak usah susah-susah. Ngene wae, begini saja sudah jelas. Yo wis ben, ya biarin apa kata orang. Nah, pelatih pembina pramuka tidak boleh punya sikap betul-betul negatif, pasif, dan tidak punya greget, sayu, layu, pucat, pasrah dengan ucapan-ucapan pokoknya. Oleh karena itu, yuk kita membayangkan samakah kondisi 10 tahun yang lalu dengan saat ini Pusdik kita. Akankah berubah 10 tahun mendatang dengan sentuhan kita? Dapatkah maju dan berkembang sesuai harapan setelah Pusdik kita pegang, setelah kita jadi pelatih? Dapatkah kita itu berinovasi, melampaui pelatih-pelatih yang lama? Mampukah kita mengayomi calon pembina dan pembina dengan sentuhan pikiran, hati, dan tindakan kita? Jadi, pelatih pembina pramuka harus selalu terbiasa merefleksikan diri untuk membayangkan sesuatu, mengharapkan cita-cita, dan punya semangat serta motivasi, memberikan warna baru dari kreasi kita, mumpung kita sekarang jadi pelatih pembina pramuka. Ini yang harus dicamkan oleh semua pelatih. Rumah metode itu ada prinsip, metode, teknik, dan strategi. Prinsip dasar kepramukaan kita berbeda dengan prinsip pendidikan formal, berbeda dengan prinsip pendidikan di pondok, berbeda dengan prinsip pendidikan di gereja, di vihara, dan di pura. Kita punya prinsip tersendiri, prinsip kepramukaan.
Dan metodenya kita juga sudah punya 8 aspek yang menaungi kita semua. Dan kita punya teknik-teknik kepramukaan yang sudah bagus seperti Jambore, Raimuna, Pesta Siaga. Dan kita juga punya strategi pengembangan kepramukaan. Nah, 4 titik ini yang harus kita kuasai ketika kita di rumah pendidikan bagian metode. Kita kuat di prinsip dasar kepramukaan. Kemudian prinsip dasar kepramukaan itu kasnya pramuka. Dan dia ada awal dari bergeraknya sesuatu dari prinsip dasar kepramukaan yang 4 itu. Prinsip dasar itu inti dari kepramukaan. Dan prinsip dasar itu adalah basisnya kepramukaan. Maka kita harus menguasai betul prinsip dasar kepramukaan dengan kekasannya yang 4 itu. Dia sebagai awal, dia sebagai inti, dan dia sebagai basis. Maka pelatih pembina pramuka betul-betul dia harus menguasai tentang prinsip dasar kepramukaan. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, peduli pada bangsa dan negara, sesama dan lingkungan, peduli pada diri sendiri, dan taat pada kode kehormatan. Masuk ke rumah pendidikan bagian metode kepramukaan. Metode kepramukaan itu adalah prosedur, urut-urutan, komponen, atau cara yang bisa digunakan secara sinergis satu dengan yang lain antara alam terbuka, learning by doing, progresif, beri penghargaan, berkelompok, kemitraan pembina, kemudian kode kehormatan, satuan terpisah. Jadi betul-betul itu dipahami oleh pembina secara fleksibel, secara integratif, secara energi dari ke-8 metode kepramukaan, sehingga dia bisa menjadi prosedur, bisa menjadi urutan, komponen, dan cara. Kemudian rumah pendidikan bagian teknik kepramukaan, bahwa teknik kepramukaan itu bersifat praktis, spesifik, bersifat interseksi, dan dia fokus. Yang dimaksud interseksi adalah satu titik kegiatan yang bisa melibatkan banyak unsur yang bertemu di dalam satu titik, yang di situ terjadi sebuah kegiatan. Teknik kepramukaan kita sudah betul-betul dikenal masyarakat luas, yaitu Jambore, Raimuna, penjelajahan, berkemah, baris berbaris. Itu semua teknik kepramukaan yang bersifat praktis, spesifik, interseksi, dan fokus. Nah, pelatih pembina pramuka betul-betul harus menguasai teknik kepramukaan ini sehingga dia betul-betul punya kekasan, punya pribadi yang betul-betul bernuansa kepramukaan yang sejati. Nah, Anda harus bisa seperti ini. Kemudian strategi kepramukaan, rumah pendidikan bagian strategi. Strategi kita itu hanya ada 3, yaitu strategi sebuah gerakan, strategi sebuah pendidikan, dan strategi sebuah kepramukaan. 3 strategi ini. Strategi gerakan itu adalah strategi daya kelola untuk bagaimana membangun pendidikan dan kepramukaan. Strategi pendidikan itu memberikan warna gerakan sebagai wadah pendidikan bagi kaum muda. Warna strategi pramuka itu adalah bagaimana mencerminkan nuansa kepramukaan dalam gerakan dan dalam pendidikan. Nah, alat dan media kepramukaan perlu diingat bahwa penjelajahan, jalan, game, tepuk, lagu, kiasan, gerak, kemah, itu semua alat untuk mencapai tujuan. Karena dia alat, maka pelatih pembina pramuka dapat menambahkan alat-alat baru sehingga memperkaya dimensi alat dan media kepramukaan. Jadi jangan sampai melatih pramuka, melakukan dalam kursus isinya hanya game saja. Karena game adalah sebagian kecil dari alat dan media kepramukaan. Di sana ada tepuk, di sana ada lagu, di sana ada simbolik framework atau kiasan, di sana ada kemah, di sana ada penjelajahan. Gunakan semua itu sehingga bisa mencakup skesosip, warna yang kita tuntut untuk pengakuan, penguatan moral, dan karakter anak yang dimensinya Trisatya dan Dasadharma. Maka kuatkan ilmu, alat dan media,
sehingga nanti mampu menciptakan alat-alat baru, media-media baru di samping yang sudah ada, di samping tepuk, kema, gerak, dan seterusnya. Nah, tantangan pelatih pembina pramuka yang pertama adalah tantangan inovasi. Adakan inovasi alat dan media pendidikan kepramukaan, adakan inovasi teknik kepramukaan dengan penciptaan kegiatan. Tantangan berikutnya adalah menghadapi anak-anak supaya kelak tidak menjadi anarkis, merusak lingkungan, merusak fasilitas umum, dan menciptakan generasi yang tidak masa bodoh, pembina dan pramuka yang tidak masa bodoh. Lalu tidak boleh juga membiarkan kosong isi. Sebenarnya kosong tapi mengaku isi. Maka pelatih pembina pramuka harus mampu menghadapi tantangan itu. Kemudian tantangan dunia maya dengan hoaks dan sebagainya. Itu tantangan pelatih pembina pramuka. Ayo bersatu padu para pelatih pembina pramuka, para pusdiklat, buat jaringan untuk saling mendukung membangun pusdiklat. Sering melakukan kajian-kajian peran orang dewasa dalam hal ini pelatih pembina pramuka. Lalu sering melakukan pertemuan-pertemuan dan harus berani melakukan hal-hal yang baru. Amankan gerakan pramuka, amankan pendidikan kepramukaan, dan amankan metode kepramukaan. Karena pendidikan kepramukaan mampu menguatkan jati diri bangsa melalui anak-anak muda dan generasi muda. Jadi pelatih pembina pramuka tentu harus berani bangkit menjadi diri sendiri sebagai pelatih dan pusdik yang kredibel, berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan apa yang dilakukan betul-betul terbukti dan bermanfaat untuk orang banyak. Intinya pelatih pembina pramuka tidak boleh pasif, tidak boleh hanya sebagai objek, tidak boleh hanya sebagai penonton, tidak boleh nunggu perintah, tidak boleh nunggu hujan, tidak boleh nunggu sesuatu yang datang. Dia harus aktif, berperan aktif, kemudian betul-betul selalu belajar, selalu berdiskusi, melakukan uji coba kegiatan. Buatlah gelang ajar di sentra-sentra pendidikan, gelang ajar di tiap ranting, gelang ajar dispesifikan lagi menjadi gelang ajar siaga, gelang ajar penggalang, gelang ajar penegak dan pandega. Kemudian pelatih terus bereksperimen. Tentu Anda akan menjadi pelatih yang hebat. Nah, pelatih yang hebat tidak dibentuk dari berdiam diri. Pelatih yang hebat tidak dibentuk dari nyinyir. Pelatih yang hebat tidak dibentuk dari pasif. Pelatih yang hebat tidak berasal dari menunggu. Pelatih yang hebat berasal dari inisiatif diri sendiri, taat pada kode kehormatannya. Salam Kak Yatno Bintang.